Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya binti Khotim Abdul Azizah. NIM saya 22404060, Prodi Akuntansi Syariah B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Hutaria, yaitu bagaimana cara strategi komunikasi dan informasi suatu perusahaan. 1. Pengertian PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia National Oil Company yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina, dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. Pada Pertamina, teknologi informasi sangat luas cakupannya, dari mulai yang menggunakan media audio, media visual, sampai media pandang dengar atau audio visual. Kedepan, Pertamina harus memiliki manajemen information system atau MIS yang canggih untuk percepatan arus data dan informasi sehingga perusahaan memiliki bahan yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sistem informasi atau TI juga harus dapat memperbaiki proses bisnis Pertamina untuk menuju proses bisnis yang lebih kompetitif, terutama pada sistem informasi manajemen yang harus dibahas menyikapi era globalisasi. Pelaksanaan barang atau jasa dapat menggunakan sarana elektronik, baik internet, elektronik, data internet canggih maupun email. Tata kelola teknologi informasi PT Pertamina. Yang pertama, kebijakan umum. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa perusahaan yang unggul dan kompetitif. Yang B, investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi. Yang C, fungsi teknologi informasi menetapkan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan. Yang D, fungsi pemakai atau user menerapkan penjaminan mutu quality asuransi untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah berada pada kualitas, kuantitas, dan waktu yang diharapkan. 2. Tahapan. Perusahaan harus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi melalui tahapan-tahapan yang sekurang-kurangnya meliputi tahap praimplementasi yang mencakup 1. Perancangan visi dan misi di bidang teknologi informasi. 2. Menyusun rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. 3. Penyusunan rancangan dan desain teknis. 4. Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam konstruksi sistem secara fisik dan fungsional. Tahap implementasi yang meliputi perencanaan yang matang. B. Pelatihan dan perkembangan sumber daya manusia. C. Pembukuan dan standarisasi mutu layanan. C. Tahap pengembangan. Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam
koridor penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui 1. Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi, 2. Penerapan execution information system dan atau decision support system. Selanjutnya, sistem-sistem informasi manajemen PT Pertamina. Yang pertama, sistem informasi manajemen akuntansi PT Pertamina. Yang kedua, sistem informasi manajemen persediaan PT Pertamina. Yang ketiga, sistem informasi manajemen SPBU PT Pertamina. Yang keempat, sistem informasi manajemen pemasaran PT Pertamina. Yang kelima, sistem informasi manajemen sumber daya manusia PT Pertamina. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Yang kedua, Office Automatic System (KAS) dan Knowledge Sistem Kerja (KWS). Yang ketiga, sistem informasi manajemen SIM. Yang keempat, sistem pendukung keputusan DSS. Yang kelima, sistem ahli atau ES dan kecerdasan buatan atau AI. Yang keenam, kelompok keputusan mendukung sistem GDSS dan dukungan komputer kolaborasi sistem kerja atau CSCW. Yang terakhir, sistem pendukung eksekutif atau ESS. Dan selanjutnya, manfaat sistem informasi bagi PT Pertamina. PT Pertamina menggunakan sistem informasi ini untuk membantu top manajemen mengakses ringkasan dan grafik tertulis mengenai elemen kunci kinerja organisasi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.